Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, begitu pun dengan kami, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah, insya Allah. Teman-teman, sebagaimana video sebelumnya berkaitan dengan deteksi dini anak berkebutuhan khusus, ada beberapa jenis. Nah, salah satunya sekarang yang akan kita bahas adalah anak dengan kategori Down syndrome. Nah, teman-teman mungkin kalau melihat ciri khas secara khusus gitu ya bagi anak Down syndrome itu untuk bisa menjudgment anak ini DS atau bukan, itu mudah banget. Karena dari tampilan wajah anak-anak kita yang Down syndrome ini sangat kelihatan dengan ciri muka yang mongoloid gitu ya. Kemudian IQ yang di bawah rata-rata. Kemudian ciri khas lainnya yang biasanya secara fisik maupun secara mental mengalami hambatan seperti itu. Nah, teman-teman, Down syndrome ini sebenarnya bisa terjadi atau bisa menimpa seorang anak yang meskipun dari keturunan pihak ayah dan ibu gitu itu tidak ada keturunannya. Karena Down syndrome ini bukan penyakit yang yang diturunkan gitu ya. Walaupun ada kaitannya ketika misalnya salah satu dari keluarga suami kita misalnya atau keluarga dari kita misalnya mengidap Down syndrome, biasanya memang akan menurunkan secara herediter kepada salah satu anggota keluarga kita. Tapi pada umumnya Down syndrome ini terjadi karena kerusakan kromosom X pada saat trimester pertama seorang ibu mengandung, seperti itu. Jadi banyak ya kasus gitu ya, kalau kita lihat itu di luaran sana ada seorang istri yang dicerai oleh suaminya karena melahirkan seorang anak Down syndrome gitu. Ada juga yang seorang ayah menerima anaknya Down syndrome tetapi ibunya bahkan yang melahirkan tidak menerima, seperti itu. Nah, ini Masya Allah gitu ya, luar biasa banget bagaimana anak ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik gitu ya, lebih maksimal, manakala kita sebagai ayah dan ibunya tidak bisa menerima kondisi anak yang sudah dianugerahkan kepada kita sebagai amanah buat kita. Nah, teman-teman, Down syndrome ini adalah kelainan genetik yang diderita oleh seorang individu gitu ya, seorang anak akibat kerusakan kromosom X. Nah, ketika seorang ibu sedang mengandung, kemudian ini mudah banget gitu ya bagi seorang dokter untuk bisa mendetek apakah anak yang dalam rahim kita gitu ya itu mengalami kecacatan mental atau Down syndrome atau tidak, seperti itu. Karena bisa dites dengan teknologi kedokteran yang sangat canggih saat ini gitu ya, meskipun anak kita masih dalam kandungan. Nah, terlepas dari apapun, mau terlahir Down syndrome kah, autis kah atau yang lainnya, itu adalah sebuah amanah yang harus kita jaga dan harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Nah, intinya adalah saya ingin sampaikan bahwa Down syndrome ini ada beberapa tipe, ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau tadi kita berbicara mengenai mengapa Down syndrome bisa terjadi gitu ya. Nah, sekarang mungkin yang lebih penting adalah kita mengenal atau memberikan pola-pola pembelajaran apa saja sih yang tepat gitu ya buat teman-teman Down syndrome kita atau untuk anak-anak Down syndrome kita. Nah, karena mereka diberikan akal gitu ya, kemampuan IQ yang terbatas, pastinya kita tidak bisa mengandalkan mereka untuk belajar akademik sampai tingkat tinggi. Karena pada umumnya anak-anak Down syndrome, terutama untuk kategori yang ringan saja, biasanya mereka hanya memiliki IQ paling tinggi itu adalah 70. Sementara yang di bawah itu masih banyak lagi. Ada yang mereka hanya mampu latih, bahkan ada juga mereka yang hanya terbaring di kursi roda atau di box gitu ya, tempat tidur, seperti itu. Dan yang paling ringan Down syndrome adalah mereka yang mampu didik. Nah, mereka yang mampu didik ini umumnya bisa diberikan sebuah pola-pola pembelajaran sampai kepada tahap life skill.
Nah, inilah yang perlu kita berikan, apapun jenisnya, baik yang ringan, sedang maupun berat. Pada dasarnya semua anak ketika sudah di adjustment sebagai anak Down syndrome misalnya, itu harus diberikan pembelajaran yang tepat. Ya, langkah pertama sama seperti kategori autis kemarin, yang pasti harus di assessment dulu. Selanjutnya ketika sudah di assessment akan diketahui tingkatan seperti apa DS yang ada pada anak kita ini, apakah DS yang ringan, sedang ataupun berat. Nah, ketika sudah diketahui kategori ringan, sedang atau berat, maka kita baru bisa memberikan sebuah pola asuh atau pola didik yang pas buat si anak, yang pastinya tidak memberatkan dia secara psikologis gitu ya, maupun secara fisik seperti itu. Nah, pembelajaran yang tepat buat teman-teman teman-teman atau anak Down syndrome ini biasanya bersifat pertama berkaitan dengan daily activity atau kemandirian harian. Si anak harus mampu latih toilet training, si anak harus mampu latih kehidupan hari-hari gitu ya, misalnya makan, minum, tidur dan seterusnya tanpa dibantu seperti itu, sampai kepada misalnya dia memakai baju, kemudian sepatu dan lain-lain, sampai nanti pada akhirnya dia mampu untuk misalnya memasak masakannya sendiri seperti itu, mencuci bajunya sendiri dan lain-lain. Bahkan tingkat tingginya yaitu tingkat life skillnya, dia mampu bekerja sesuai dengan kemampuannya yang nanti dia tidak mengandalkan orang lain seperti itu. Nah, anak-anak Down syndrome ini kalau boleh dibilang gitu ya teman-teman, dibandingkan anak-anak kategori kesulitan yang lainnya atau berkebutuhan khusus lainnya, mereka adalah anak yang paling nice, mereka adalah anak yang paling mudah untuk dilatih, mereka adalah anak yang paling mudah untuk dididik. Kenapa? Karena tipe dasar anak Down syndrome ini adalah tipe yang sangat penurut. Mereka adalah anak yang sangat mudah diarahkan, sangat mudah dibina gitu ya, dibimbing tanpa perlawanan-perlawanan ataupun tanpa penolakan-penolakan yang berarti gitu ya. Mereka umumnya sangat mudah untuk diberikan sebuah instruksi ketika kita memberikannya dengan tata cara yang baik tentunya dan dilatih secara terus-menerus. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman mungkin menyimak kajian berikutnya, sebaiknya teman-teman mungkin lihat dulu gitu ya video berikut terkait dengan anak Down syndrome. Nanti di akhir video selain ada lanjutan kajian tentang Down syndrome ini, nanti ada sedikit wawancara saya dengan salah satu orang tua dengan Down syndrome, sehingga teman-teman akan lebih paham seperti apa mereka hidup dalam kehidupan sehari-harinya. Oke teman-teman, saksikan dulu ya video berikut seperti apa sih teman-teman Down syndrome itu. Yuk sama-sama. Teman-teman sudah saksikan ya, sudah simak bagaimana tata laksana terapi atau pembelajaran buat teman-teman yang Down syndrome. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu Allah jaga iman dan Islam kita. Amin insyaallah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa ya teman-teman. Assalamualaikum.